Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita belajar di pertemuan kedua, masuk pada kalkulus 2 ya. Hari ini kita mempelajari mengenai praktek dasar turunan diferensial yang sudah pernah ada pasti di kalkulus 1 kemarin. Jadi kita emang mau ngulang dulu sebentar ya untuk sampai ke UTS ini kita masih ngulang dulu. Siapa tahu ada beberapa dari Anda semuanya yang masih belum paham di kalkulus 1 kemarin. Oke. Bagi Anda yang sudah paham, nah itu lebih bagus lagi. Jadi Anda harusnya sudah langsung tahu lah apa yang kita bicarakan ya, seperti itu. Nah, di sini praktek dasar turunan ya ini saya nggak akan terlalu banyak teori, ngomongin dari ini itunya, tapi akan langsung pada ke sifat-sifatnya, kemudian contoh soal, cara pengerjaannya. Jadi memang video yang penjelasan ini hanya sebentar, paling nggak sampai 10 menit, karena nanti akan lebih banyak pada contoh soal dan cara mengerjakan yang akan kita kerjakan di classroom ya, langsung. Jadi biar videonya juga nggak terlalu lama juga totalnya nanti, karena ada 4 contoh soal yang akan kita kerjakan, satu soal 5 menit, 4 contoh soal sudah sekitar 10 menit ya udah sekitar 20 menit contoh soalnya sendiri ya, ditambah penjelasan 10 menit sekitar 30 menit mungkin untuk video pada pertemuan hari ini ya, mengenai turunan diferensial. Turunan diferensial ini sifat-sifat turunan yang sudah ada di sini. Sebentar saya setting dulu di ini. Oke. Nah, ini ada sifat-sifat turunan yang akan kita pakai nanti pada pembahasan kita mengenai turunan. Ini dipakai sampai nanti Anda selesai kalkulus 2, karena kalkulus 2 ini kita akan terus ngomongin mengenai turunan, mengenai integral, mengenai pencarian volume dan sebagainya. Pasti turunan ini akan terus dipakai. Jadi ini basicnya Anda harus tahu. Nah, kalau turunan K ya, maka jika fx-nya sama dengan K, maka turunannya adalah sama dengan 0. Oke. Jadi kalau nanti ada contohnya habis ini ya. Jadi kalau misalnya dia adalah angka, maka angka ini diturunkan akan menjadi 0. Semua angka, 1 itu turunannya 0, 100 turunannya 0, 1.000.000 juga turunannya 0. Ya, jadi kalau angka itu turunannya 0. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah bentuk perkalian. Jadi G dikali dengan H, GX dikali dengan HX. Jadi kalau ada berbentuk perkalian seperti ini, maka nanti turunannya adalah turunan dari G dikali dengan H ditambah turunan dari H dikali dengan G ya. Jadi kalau bentuk perkalian GX dikali dengan HX, maka nanti turunannya F aksen X nya turunannya adalah turunan G dikali dengan H ditambah turunan H dikali dengan G. Atau kalau orang biasanya U aksen V, biasanya kalau nulis itu kan U aksen V ditambah dengan U kali V aksen, kan seperti itu nulisnya. Jadi turunan G dikali dengan H ditambah G dikali H turunan, seperti itu. Ini untuk gampang mengingatnya aja. U aksen V ditambah U dikali V aksen, itu turunannya. Nah, dari perkalian ini sebenarnya Anda juga harus tahu basic dari perkalian persamaan. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya di sini 2 ditambah 3x dikali dengan 3 ya. Maka perkaliannya adalah ini dikali depan, ini dikali belakang ya. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, ini kan plus ya, plus 3 dikali dengan plus, berarti hasilnya di sini plus. Nah, 3 dikali 3x hasilnya adalah 9x
Jadi basic dari perkalian persamaan seperti ini pun Anda harus tahu pada saat mengalihkan turunan seperti ini. 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali 3x hasilnya 9x. Ya. Atau kemudian habis itu ada lagi misalnya 6 plus 2x ya, dikali dengan 2 min 3x 2 min x 1x ya, 1x itu x. Oke, maka nanti hasilnya akan menjadi 6 dikali 2 hasilnya 12, 6 dikali yang belakang dulu, 6 dikali min 1x atau min x hasilnya adalah min 6x. Kemudian yang ini dikali yang depan, 2x dikali 2 hasilnya plus 4x. Kemudian 2x dikali yang belakang kali min 1x hasilnya adalah min 2x. X-nya kan ada 2 ya. Berarti di sini ada kuadratnya. Oke. Nah, kemudian yang pangkatnya terbesar itu biasanya ditulis di depan. Mau ditulis belakang juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau biasanya ini ditulis di depan. Berarti hasilnya di sini adalah minus 2x kuadrat. Nah, di sini kan ada x, di sini juga ada x. Maka yang ini digabungkan. Jadi minus 6 ditambah 4 hasilnya adalah minus 2x. Nah, tinggal ini yang nggak ada x-nya ditaruh di paling belakang, plus 12. Seperti itu. Jadi 6 plus 2x dikali dengan 2 min 1x hasilnya adalah minus 2x kuadrat minus 2x plus 12. Nah, seperti itu caranya. Ya, itu mengalihkan persamaan dikali ini ya, seperti itu. Nah, sehingga kemudian hasilnya ini ya Anda tinggal memasukkan aja nanti turunannya. Oke. Nah, kemudian jika fx sama dengan k dikalikan dengan gx, k ini konstanta ya, maka turunannya adalah k dikali dengan turunan g. Kemudian jika bentuknya adalah pembagian gx per hx ya, g per h atau u per v ya. Biasanya kalau kita makainya sih u per v seperti itu ya. Maka turunannya adalah turunan g dikali h dikurangi turunan h dikali g dibagi dengan h dikuadratkan. Jadi h-nya dikuadratkan. Jadi di sini Anda harus mencari perkalian ini dikurangi dengan hasil perkalian ini dibagi dengan h. Jadi yang ada di bawah ini, yang ada di bawah dikuadratkan. Yang ada di bawah dikuadratkan artinya apa? Misalnya di sini h sama dengan 2 plus 3x. Maka yang namanya h kuadrat itu adalah ya dikalikan 2 plus 3x dikali dengan 2 plus 3x. Kayak gini caranya nyarinya. Ini dikali depan 4, ini dikali belakang plus 6x. Ini yang di belakang ini dikali yang depan dulu plus 6x. Ini yang belakang dikali dengan yang belakang, 3 dikali 3 ada 9. X sama x ada x kuadrat, berarti sama dengan 9x kuadrat plus 6 sama 6 ya, 12x plus 4. Nah, ini berarti yang namanya h kuadratnya berarti ini. Oke. Nah, kemudian jika fx sama dengan gx plus hx, jadi kalau ini bentuknya adalah tambah atau kurang ya, tambah atau kurang, maka dalam mencari turunannya ya cukup ditambahkan hasilnya atau dikurangkan hasil dari turunan masing-masing tadi. Nah, kalau bentuknya adalah komposisi seperti ini GOH, maka f aksennya adalah g aksen hx dikali dengan h aksen x. Nanti ada contohnya di belakang ya.
Nah, kemudian jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n x n min 1. Ya, sehingga kalau saya punya x pangkat 4, berarti n-nya ini kan 4 nih. X pangkat 4, berarti n-nya 4, maka turunannya adalah ngikutin ini ya. N-nya kan sama dengan 4. N-nya berapa? 4, berarti 4 ditaruh di sini. 4 X pangkatnya kan 4 dikurangi 1, jadi 3. Jadi X pangkat 4 turunannya adalah 4X pangkat 3. Kalau 2X pangkat 3, maka turunannya adalah 2-nya ini dibiarin karena bentuknya kan ini ya. 2-nya kan K konstanta. Konstanta berarti 2-nya dibiarin. Nah, yang kita urus hanya yang ini, X pangkat 3. X pangkat 3 kan N-nya berarti N-nya ini kan berarti 3. Berarti sama dengan 3 dikali X pangkatnya kan 3 dikurangi 1. Nah, sama dengan 6X kuadrat. 2 kali 3 kan 6 ya. 6X kuadrat. Nah, seperti itu jadinya. Oke, nah kemudian ini contohnya ya, bisa Anda lihat ya. Nah, ini contohnya. Kalau saya punya fx sama dengan 8, maka turunannya pasti 0. Ya, jika fx sama dengan 4x pangkat 3, maka turunannya adalah n x n min 1. N-nya kan 3 nih. Berarti n ini kan diganti 3. 3x pangkat n min 1. 3 dikurangi 1, 2. Berarti yang x pangkat 3 itu turunannya ini. Berarti tinggal dikalikan sama 4. Karena ada k di depannya 4. Berarti sama dengan 3 dikali 4, 12. X pangkat 2. Oke. Nah, ini kemudian ini bentuk perkalian seperti ini. Nah, maka turunannya adalah, nah untuk yang ini Anda misalkan G-nya yang mana, H-nya yang mana. Oke, berarti G ini misalnya saya misalkan sebagai G ya, yang depan ini. Yang belakang ini saya misalkan sebagai H. Oke, maka G itu kan sama dengan 2X plus 3. Berarti turunannya adalah 2X diturunkan sama dengan 2. Kenapa? Karena ini berarti kan 2X pangkat 1 sama dengan turunannya adalah 2 dikali satunya kan n-nya kan 1. Ini kan 1 X pangkatnya 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti sama dengan 2 dikali 1. Nah, X pangkat 0 perlu diketahui bahwa X pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini kan sama dengan 2 dikali 1 dikali X pangkat 0, 1. 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Demikian juga kalau ada 100X, turunannya berapa? Ya 100 langsung. Anggap aja X-nya hilang kalau diturunkan itu. Berarti ya. Berarti G aksennya sama dengan 2. Kemudian H-nya adalah yang belakang ya, 3X min 1. Maka H aksennya sama dengan 3. Nah, rumus tadi adalah rumus untuk perkalian tadi. Itu kan G aksen H ditambah H aksen G. Itu kan G aksennya 2. Ini G aksen H, ini kan H. Ini ya. G aksen H. Yang ini apa? Ditambah dengan H aksen, ini kan G.
Q aksen H ya, Q aksen H, atau Anda boleh kalikan miring seperti ini, Q aksen H ditambah dengan H aksen Q. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Jadi hasilnya ya dikalikan ya, ini dikali yang depan, ini dikali yang belakang. Ini dikali yang depan, ini dikali yang belakang, kan hasilnya ini. Setelah Anda tambahkan. Oke. Nah, kemudian jika fx sama dengan 2 dikali 4x min 3, k-nya kan 2. 4x min 3 kan turunannya kan 4. 4x minus 3 kan turunannya 0. Yang ini turunannya 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini bentuk pembagian. Pembagian juga sama. Untuk pembagian Anda harus misalkan dulu. G sama dengan 5x plus 1. Maka turunannya adalah 5. H sama dengan 2x min 3. Maka turunannya adalah 2. Nah, tinggal nanti Anda masukkan ke rumusnya tadi. Rumusnya tadi apa? H aksen G min G aksen H per G aksen balik ya, G aksen H min H aksen G. Oke, salah kebalik. Jadi turunannya tadi adalah G aksen H min H aksen G per H kuadrat. Nah, tinggal masukkan. Ini kan G aksen ya, yang ini H dikurangi H aksen G dibagi dengan H kuadrat. Nah, sementara Anda cukup sampai sini aja penyelesaiannya ya. Jadi ini kan dikalikan ya, ini dikali depan, ini kali belakang, dikurangi ini kali depan, ini kali belakang ya, seperti itu. 5 kali min kali 2x 10x. 5 dikali min 3 min 15. Terus minus 2 dikali 5x minus 10x. Minus 2 dikali 1 minus 2. 10x sama minus 10x kan hilang ya, tinggal minus 15 minus 2 minus 17 per H kuadrat ya, seperti itu. Saya kira Anda bisa ulang-ulang lagi ya kalau Anda masih belum jelas, biar nggak kelamaan videonya. Nah, sekarang silahkan coba dikerjakan soal latihan ini. Soal latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sekarang silahkan dikerjakan. Habis ini kita koreksi bareng-bareng di classroom ya. Anda coba dulu deh. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Pasti silahkan Anda coba dulu. Habis ini kita bisa ngeliat di classroom untuk kunci jawabannya. Oke?